Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan siang ini. Allah sehingga kita semua bisa berhadir sama-sama di tempat yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbaiki salawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berhadir di tempat ini membantu dalam rangka kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada kita. Semoga bisa memberikan pemahaman ataupun dampak yang baik bagi kita ke depannya. Kemudian saya juga mohon maaf kalau mungkin barangkali di antara teman-teman semua ada yang sibuk atau mungkin waktunya terganggu dengan perkumpulan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Oke, pada itu sebelum kita mulai, ya sebelumnya kita sepakati dulu kalian memanggil saya nama atau pakai apa? Apa itu? Jadi biar lebih enak ya. Jadi sebagaimana sudah kita sepakati kalian memanggil saya itu akan di sini sebagaimana yang kalian tahu ini sedikit memberikan ataupun yang membuat bimbingan kelompok kepada kalian. Kemudian yang kedua ataupun yang selanjutnya itu ada yang namanya tahap perkenalan. Sebagaimana kita tahu tak kenal maka tak sayang, kalau perlu saya kenal belum tentu sayang gitu kan. Nah jadi di sini kita semuanya ya sama-sama saling memperkenalkan diri lah biar kita semua itu lebih terbuka, kita semua itu lebih dinamika kelompoknya itu biar lebih berjalan baik antara kita satu sama lain. Nah, jadi dalam tahap perkenalan ini, jadi perkenalan ini nanti sistemnya itu ataupun caranya itu saya sebutkan nama saya, nama panggilan, kemudian saya sebutkan warna kesukaan saya. Misalnya saya Bunda, warna kesukaan biru. Nanti di saudari yang sini itu sebutkan nama saya, kemudian warna kesukaan saya, kemudian disebutkan nama dia, kemudian warna kesukaan dia. Seterusnya gitu juga, nama saya, warna kesukaan saya, saudari yang pertama, warna kesukaannya, terus sampai itu. Nanti yang terakhir sebutkan dari yang pertama sampai semuanya disebutkan. Nah, jadi nanti kalau saya tanya misalnya saudari ini sudah tahu nama saudari ini, sudah apa warna kesukaannya? Nah, jadi kita tahu bisa saling saling lebih mengenal, saling lebih memahami satu sama lain. Nah, oke, jadi bagaimana yang saya sebutkan tadi, nama saya Bunda, warna kesukaan saya itu biru. Bisa dilanjut? Baiklah, nama abang ini Bunda, warna kesukaan biru. Perkenalkan, saya bernama Suryani dan warna kesukaan saya putih. Jadi dipanggil? Dipanggil Suryani. Ya, Suryani. Dari pertama teman-temannya semua lanjut sampai yang terakhir. Ya, jadi yang terakhir nanti disebutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Biru. Ya, ada. Nama Bunda warna kesukaan biru, nama Suryani warna kesukaan putih, nama saya Triana ini warna kesukaan saya hijau. Nama Bunda warna kesukaan biru, nama Suryani warna kesukaan putih, nama Triana ini warna kesukaan hijau, dan nama saya sendiri Vivian warna kesukaan hijau. Baiklah, nama abang tersebut Bunda, warna kesukaan dia warna biru, dan nama adik ini Suryani warna kesukaan dia warna putih, adik ini
Suryani warna kesukaan Putri warna kesukaan dia hijau. Ada ini pipi warna kesukaan hijau. Nah, saya Linda, kenalkan warna kesukaan saya pink. Baik, warna muda, warna kesukaan yang warna biru. Dan ada ini namanya Suryani, warna kesukaan yang putih. Dan kemudian Putri, warna kesukaan yang hijau. Kemudian Pipi, warna kesukaan yang hijau. Dan teman saya yang Indah, warna kesukaan yang pink. Dan saya sendiri Suci, warna kesukaan yang biru. Saya nama Suci Muda, warna kesukaan yang biru. Namanya Nanti sudah jadian, warna kesukaannya putih. Namanya Putri, warna kesukaannya hijau. Dan namanya Pipi, warna kesukaannya hijau. Dan kakak nama kesukaannya namanya Ida, warna kesukaannya pink. Namanya Suci, Kak Suci, warna kesukaan biru. Dan nama saya Dewi Tarujana Siregar, warna kesukaan saya biru. Ya, jadi Suryani, Putri, Pipi, Indah, Suci, dan Minta. Ya, jadi oke, saudari Minta, apa warna kesukaan dari Putri? Ya. Saudari Suci, apa warna kesukaan dari Suryani? Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita di sini udah saling mengenal satu sama lain karena ya sebagaimana kita tahu kita sini kan ya beda angkatan gitu. Jadi kita semuanya beda dari latar belakang yang berbeda-beda dan kemudian kita juga punya sikap ataupun kita punya apa ya kondisi juga yang berbeda-beda. Jadi di sini kita harapkan dalam kelompok ini kita bisa saling lebih memahami, kita bisa saling lebih dekat dan kemudian ketika ada yang ingin disampaikan kita bisa lebih terbuka. Karena apa? Karena supaya dinamika kelompok kita pada kesempatan kali ini itu bisa berjalan lebih baik ke depannya. Kemudian kepada kalian semua ada yang pernah tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau mungkin ketika di SMP atau di SMA dulu ada yang pernah ngalamin tuh tentang bimbingan kelompok? Mungkin guru BK-nya pernah ada bimbingan kelompok pada kalian, ada yang pernah ngalamin? Ya, jadi sedikit menjelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu sebagaimana kita tahu, bimbingan kelompok itu adalah sebuah kegiatan bimbingan yang mana di dalam bimbingan itu kan diharapkan adanya pemahaman ataupun pengembangan dari permasalahan yang dibahas di dalam bimbingan itu sendiri. Jadi yang namanya bimbingan itu terjadi ketika permasalahan itu belum ada. Beda dengan konseling. Kalau konseling itu dilakukan ketika sudah timbulnya sebuah permasalahan. Jadi bimbingan itu, yang namanya bimbingan itu kan bebas ketika masalah itu belum ada atau sebagai bentuk pencegahan. Nah itulah diadakan yang namanya sebuah bimbingan. Jadi bimbingan kelompok kita di sini, bahwasanya saya ingin sedikit menjelaskan ataupun memberikan pemahaman kepada kita semua terkait pembahasan yang nantinya akan kita bahas ke depan. Kemudian sebagaimana yang kita tahu kelompok itu kan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwasanya kelompok itu dikatakan kelompok itu ketika terdiri dari dua orang atau lebih di dalam sebuah perkumpulan. Jadi yang namanya kelompok itu ada dua orang yang mana di dalam kelompok itu mereka saling berinteraksi, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Itulah maksud dari yang namanya sebuah kelompok. Jadi kita di sini yang berjumlah 7 orang dengan saya. Nah, kita ini di sini disebut sebagai sebuah kelompok. Kenapa disebut sebagai kelompok? Karena ini ataupun bimbingan ini diadakan dalam sebuah kelompok. Kalau bimbingan itu diberikan secara individual, tidak lagi itu namanya bimbingan individual. Karena kita berada di dalam sebuah kelompok, maka itu disebut sebagai bimbingan kelompok. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan juga bahwasanya di dalam bimbingan kelompok ini ada dua fungsi utama dari diadakannya bimbingan kelompok itu sendiri. Yang pertama itu fungsi pemahaman, kedua itu fungsi pengembangan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pemahaman itu adalah di sini di dalam bimbingan kelompok ini berfungsi memberikan pemahaman kepada kita semua terkait pembahasan yang nantinya akan kita bahas. Kemudian pembahasan yang kita bahas
anak. Jadi dua fungsi utama dalam bimbingan kelompok itu, yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pengembangan. Sampai di sini sudah lanjut, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Oke, kemudian yang perlu saya jelaskan juga bahwasanya di dalam bimbingan kelompok itu setidaknya ada 4 asas yang perlu dipenuhi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini sebenarnya apapun yang kita bahas di sini itu tidak boleh diketahui oleh orang selain yang hadir pada kesempatan kali ini. Itulah yang disebut sebagai asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kalian sampaikan di sini, jangan pernah takut untuk membuka suara ataupun mengeluarkan pendapat-pendapat kalian terkait pembahasan yang akan dibahas. Karena apa? Karena di dalam kegiatan ini dijamin apa yang kalian sampaikan itu semuanya bisa dirahasiakan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi yang namanya kesukarelaan, kita semua yang berhadir di sini itu secara sukarela kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa ada sedikit keterpaksaan. Kita semuanya sudah secara sukarela menawarkan diri kita untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang selanjutnya adalah asas kenormatifan. Nah, dalam asas kenormatifan itu bahwasanya di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini semuanya itu berjalan sesuai norma ataupun aturan-aturan yang ada di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi sebagaimana kita sepakati, kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapat, ketika saya menjelaskan, boleh diangkat tangannya. Kemudian ketika saya izinkan, baru menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi kegiatan bimbingan kelompok ini juga berjalan sesuai dengan norma ataupun aturan yang berlaku. Kemudian asas yang keempat itu adalah asas keterbukaan. Jadi saya harapkan kepada kita semua yang berhadir di sini, saya selaku pemimpin kelompok dan kalian semua di sini selaku anggota kelompok, saya harapkan kita sama-sama saling terbuka. Ketika saya mengemukakan sebuah pembahasan, mengemukakan sebuah pendapat, nah ketika kalian ada sanggahan ataupun ada kritik, tidak masalah, kita sama-sama terbuka karena kita di sini ingin membahas sebuah permasalahan dan kita sama-sama memahamkan di antara kita semua dan kita cari solusi dari pembahasan ataupun permasalahan yang sedang kita bahas. Jadi itulah inti ataupun kenapa diadakan bimbingan kelompok ini. Jadi sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau bertanya ataupun sudah paham semua? Paham? Oke, jadi yang pertama itu sedikit saya jelaskan tentang kegiatan ini. Yang selanjutnya, sebelum kita masuk kepada apa yang ingin kita bahas di kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya pembahasan di dalam bimbingan kelompok ini ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya topik ataupun topik pembahasan itu bebas. Kemudian yang kedua itu topik pembahasannya itu tugas. Nah, kalau topik pembahasan bebas, kita semua di sini memiliki masing-masing pendapat. Nah, misalnya saya pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang pergaulan bebas. Nah, mungkin nanti saudari Suryani ingin membahas tentang misalnya pelecehan seksual, atau mungkin saudari TV ingin membahas tentang permasalahan perkelahian antar sekolah ataupun pembahasan-pembahasan yang lain, itu semuanya dikemukakan secara bebas. Nah, kemudian kalau dia itu topik pembahasannya itu tugas, nah jadi nanti di sini saya menentukan dua topik pembahasan. Nah, kalian sebagai anggota kelompok itu memilih dua di antara topik yang sudah saya tentukan. Jadi nanti pilihan yang paling banyak itulah yang akan kita bahas di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita lanjut, apakah kita ingin menggunakan topik pembahasannya itu bebas atau tugas? Jadi mau bebas atau tugas? Ya, jadi
tugas. Nah, jadi di sini saya memilih dua topik pembahasan. Yang pertama itu pergaulan bebas, yang kedua itu pelecehan seksual. Nah, dari saudari Suryani pilih pembahasan pelecehan seksual atau pergaulan bebas. Oke, pergaulan bebas satu. Saudari Putri, pergaulan bebas. Vivi, ya pergaulan bebas. Indah, ya jadi udah rata-rata pergaulan bebas. Oke, jadi kita sepakati pada topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang pergaulan bebas. Jadi kepada teman-teman semua, adakah yang tahu ataupun bisa menjelaskan kepada kita semua di sini apa itu maksud dari pergaulan bebas? Silakan, ada yang mau ngasih pendapat? Apa itu pergaulan bebas? Ya, sepengetahuan kalian apa itu pergaulan bebas? Kan asal katanya itu dua, pergaulan sama bebas. Nah, bisa kalian deskripsikan sendiri apa itu pergaulan bebas menurut masing-masing pendapat kalian. Oke? Ada yang ingin mengemukakan pendapat dulu? Ya, silakan. Ya, silakan sama Pergaulan bebas itu boleh kita cekkan atau kita biarkan atau kita praktekkan itu sebagai suatu interaksi yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain, tapi dengan tujuan yang tidak ada peraturan, tidak ada hukum yang melarang atau yang membatasi. Jadi pergaulan bebas itu kita artikan sebagai suatu interaksi yang dilakukan dengan tanpa ada batasan. Itu saja. Jadi menurut saudari Indah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya menurut dia tentang pergaulan bebas itu dimaknai sebagai sebuah interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, yang mana antara mereka berdua ini tidak ada aturan yang membatasi mereka sehingga mereka berinteraksi dengan bebas, dan itu konotasinya negatif. Nah, seperti itu kan? Oke, untuk pendapat yang lain mungkin ada yang mempunyai pendapat yang lain ataupun yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan. Semuanya sudah definisinya. Misalnya pergaulan bebas itu hubungan antara satu orang dengan orang lain, yang dimana dalam konteks pergaulan itu dari aturan atau menyalahi aturan dari undang-undang maupun dari aturan agama. Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan saudari Suryani, bahwasannya makna dari pergaulan bebas itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh saudari Indah, bahwasannya sebuah pergaulan yang mana dia itu tidak ada ataupun tidak terikat dengan konteks peraturan, dan ini peraturannya lebih diperjelas lagi, baik itu peraturan undang-undang ataupun peraturan tentang agama. Oke, untuk pendapat yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, jadi ya barangkali itulah makna dari pergaulan bebas. Bagaimana yang sudah diwakilkan tadi, bahwasanya pergaulan bebas itu adalah sebuah interaksi ataupun kita sebagai makhluk sosial itu memiliki sebuah kegiatan atau melakukan sebuah kegiatan yang mana kita itu saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, akan tetapi interaksi itu tidak terikat ataupun tidak memperhatikan yang namanya norma ataupun aturan yang berlaku antara satu dengan yang lainnya. Karena kita tahu sendiri dalam sebuah kehidupan itu kita semuanya ini diikat dengan yang namanya aturan. Kita semua tidak bisa hidup tanpa ada yang namanya aturan, baik itu aturan kita dari keluarga kita ataupun yang lebih spesifiknya lagi dari agama kita sebagai umat Islam. Nah, semuanya tentang pergaulan itu kan pasti ada yang namanya aturan. Dalam kita bergaul dengan teman, pasti semuanya itu memiliki aturan, ataupun di dalam Islam itu disebut sebagai adab. Nah, pastinya kan kita sebagai umat Islam ataupun orang Muslim itu harus memperhatikan norma ataupun aturan yang berlaku di dalam kehidupan kita ini. Karena kalau kita masih hidup di dunia, pastinya semuanya itu berjalan ataupun semuanya itu harus sesuai dengan norma ataupun aturan yang berlaku di kehidupan kita. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya, menurut saudari semua, yang sering
mengalami ataupun pergaulan bebas ini sering terjadi pada kalangan siapa? Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Ya. Boleh dikasih alasan kenapa kalangan remaja ataupun orang dewasa ini sering mengalami yang namanya pergaulan bebas? Ya, saudarinya silakan. Dari data itu karena saya pelajari, saya bisa berkata bahwasanya remaja itu 80%, bahkan 90% itu pubertasnya itu lebih tinggi dibandingkan kalangan dewasa. Menurut saya pergaulan bebas itu mesti dijangkau oleh anak remaja karena kestabilan emosi pubertas mereka itu nggak bisa ditahan mereka, jadi lebih mudah terpengaruh sehingga melakukan namanya pergaulan bebas. Ya, jadi sebagaimana yang disebutkan atau dikemukakan oleh saudari ini, bahwasanya menurut data yang sudah disampaikan bahwasanya kenapa anak-anak remaja itu sering terjadi yang namanya pergaulan bebas, karena memang di masa-masa remaja ini ada yang namanya masa pubertas. Dan dalam ilmu psikologi itu bahwasanya masa pubertas ini adalah masa kita itu mencari jati diri kita sebenarnya. Nah, di dalam lingkungan seperti apa kita itu hidup, nah seperti apa namanya lingkungan itulah yang akan banyak berpengaruh di dalam masa perkembangan ataupun pertumbuhan kita. Karena di dalam psikologi yang saya pelajari juga bahwasanya masa remaja itu ada 3. Yang pertama itu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir ataupun dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Nah, yang banyak mengalami masa goncangan itu biasanya di remaja awal, karena biasanya itu dia masih awal-awal itu rasa pengen tahunya itu besar. Jadi ketika kita lihat mungkin anak SMP yang dia itu mungkin pergaulannya, ya kita tahu sendiri bagaimana anak SMP sekarang itu mereka itu bergaul. Karena apa? Karena memang di posisi mereka itu masa-masa mencari jati diri mereka itu benar-benar rasa penasarannya itu besar. Jadi mereka itu rasanya itu penasaran, rasa ingin tahu, sehingga mereka itu mencoba melakukan hal tersebut. Nah, ketika hal tersebut itu menurut mereka itu enak dirasakan oleh dirinya, nah mereka itu bakalan terus-terusan melakukan itu. Padahal mereka itu sadar bahwasannya yang dilakukan itu adalah bukan tindakan yang baik menurut diri mereka ataupun menurut agama mereka. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat lain? Jadi seperti itu, bahwasanya pergaulan bebas itu memang banyak dialami oleh yang namanya anak-anak remaja. Karena memang di masa remaja awal ini ya bisa kita bilang apa ya? Inilah peran sebenarnya kita sebagai orang-orang dewasa, orang-orang yang melihat bagaimana remaja-remaja kita itu, bagaimana pertumbuhan mereka. Nah, kita sebagai orang dewasa, yang mana kita di sini semuanya sebenarnya sudah pada masa dewasa atau remaja akhir. Jadi kita di sini bisa mempunyai pemikiran yang lebih terbuka terkait apa yang ingin kita lakukan, dan kita itu bakalan berpikir ketika kita melakukan ini dampaknya itu seperti apa, kalau kita lakukan itu bakalan seperti apa, kalau kita nggak melakukan itu kita bakalan dapat apa. Nah, di masa-masa dewasa atau remaja akhir ini menurut ilmu psikologi itu kita bisa sudah bisa membedakan. Jadi inilah seharusnya yang menjadi perhatian terbesar bagi kita, terutama sebagai kita juga pernah mengalami masa remaja awal, yang mana kita tahu mungkin masa remaja awal kita ya kalau kita ingat-ingat dulu ya bisa dibilang ya seperti itu gitu kan. Ya, jadi nah pada masa sekarang inilah kita baru menyadari kenapa saya belum melakukan itu. Sebenarnya kan ya manfaatnya kan sebenarnya nggak terlalu apa, kenapa tapi kok saya melakukan itu. Nah, pada masa sekarang inilah baru kita itu menyadari. Nah, anak-anak remaja awal juga seperti itu. Mereka pada saat ini mereka belum bisa memikirkan itu semua. Mereka mungkin baru tersadar nanti ketika umur mereka itu 20-an atau mungkin menginjak usia 20. Nah, baru mereka itu tersadar bahwasannya yang mereka lakukan itu mungkin dulu itu salah menurut pandangan mereka pada saat ini. Nah, untuk yang selanjutnya, menurut teman-teman semua, bagaimana cara kita ataupun yang bisa kita lakukan
sebagai ya kita semua di sini bertindak sebagai orang tua ataupun sebagai orang dewasa yang lebih dituakan, bagaimana tindakan kita ataupun langkah yang bisa kita ambil untuk membantu ataupun memberikan pemahaman kepada anak-anak remaja yang mereka itu sudah terlanjur masuk ataupun sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas. Ada yang menyampaikan pendapat? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka ataupun sedikit memberikan pemahaman mereka terkait tentang pergaulan bebas ini? Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Yang ingin menyampaikan pendapat? Ya silakan, siapa aja terserah. Ya, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Dalam perkembangan itu ada kita sebagai orang dewasa untuk mengevaluasi atau memberikan arahan kepada mereka bagaimana melakukan hal-hal yang baik dalam hidup. Ini sebagaimana disampaikan oleh saudara Seci bahwasanya kita selaku orang dewasa hendaknya kita memberikan pemahaman ataupun pengarahan terkait apa yang sudah mereka lakukan tentang pergaulan bebas itu. Kita bisa mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga waktu mereka itu banyak dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena ya memang itu tadi, ketika kita tidak melakukan ataupun tidak mengisi waktu luang kita itu dengan sesuatu hal yang baik, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i bahwasanya ketika kita tidak mengisi waktu luang kita itu dengan sesuatu hal yang baik, maka kita pastinya akan mengisi waktu luang kita itu dengan hal-hal yang buruk. Kalaupun tidak diisi dengan hal-hal yang buruk, maka paling minimal itu kita akan mengisinya dengan sesuatu hal yang itu tidak ada manfaatnya, ataupun kita melakukan hal-hal yang sia-sia menurut diri kita ataupun menurut pandangan agama kita. Nah, sebelum saya lanjut, menurut kalian semua nih, apa sih contoh dari pergaulan bebas itu sendiri? Nah, kita semua kan udah membahas tentang pergaulan bebas, kemudian siapa sih yang sering terdampak atau melakukan pergaulan bebas itu. Nah, menurut kalian apa sih contoh dari tindakan pergaulan bebas itu? Ya, penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang lain? Ya, klub, yang lain? Ya, kalau apa sampaikan aja menurut kalian itu sebuah perlakuan ataupun sebuah perilaku yang dia itu bebas tanpa terikat oleh sebuah aturan yang biasa dilakukan di sebuah masyarakat. Ya, tawuran, klub, balap liar, terus ya judi, terus ya mabuk-mabuk. Ya pacaran, oke yang lain. Jadi yang pacaran-pacaran itu juga bahwa pacaran itu adalah salah satu perilaku dari tindakan pergaulan bebas. Oke, pendapat yang lain ada lagi? Ya, jadi itulah contoh dari perilaku tindakan bebas. Ada yang namanya tawuran, balap liar, pacaran, klub, apa itu ya, anak-anak itulah yang lebih tahu gitu kan. Ya semoga kita semua di sini terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi ya sebagaimana dari contoh yang sudah disebutkan bahwasannya perilaku ataupun tindakan-tindakan seperti itu kan sudah menyalahi yang namanya norma ataupun peraturan yang berlaku baik itu di masyarakat ataupun di negara kita. Walaupun kita tahu sendiri masih banyak yang melakukan itu, tapi kita yang tahu bahwasannya itu adalah hal yang salah,
maka jangan sampai kita itu melakukan hal-hal tersebut, karena ya itu semuanya bakalan berdampak buruk. Karena kalau yang namanya tindakan itu buruk, pastinya bakalan berdampak buruk. Nah, ketika kita berbicara tentang dampak, nah apa sih menurut kita semua di sini, menurut kalian apa sih dampak dari pergaulan bebas itu? Ada yang bisa kasih pendapat? Apa dampak dari perlakuan tindakan ataupun pergaulan bebas itu sendiri? Ada yang bisa kasih pendapat? Ada selalu dari yang belum ngomong? Ya nggak masalah, ngomong aja. Di sini kalau salahnya itu nggak bakal kita salahkan. Jadi kalian itu bebas berpendapat apa menurut kalian, sepemahaman kalian bebas. Keluarnya ada pendapat kalian. Ya dampak yang pertama itu oke, jauh dari Allah ya. Oke, yang lain? Ya, kita sekarang berbicara dampaknya dulu. Ya, dampaknya mungkin entah di sekolah dia ngantukan karena malam dia itu keluar malam. Ya kan banyak gitu kan anak-anak sekolah gitu ketika masuk kelas mukanya itu sebelah gitu kan nggak tidur karena malamnya kelayapan atau mana. Nah itu kan salah satu dampak gitu. Nah menurut kalian dampak dari pergaulan bebas yang mungkin pernah kalian jumpai ataupun pernah kalian rasakan sendiri, mungkin apa sih dampak dari pergaulan bebas itu? Sebenarnya kan misalnya yang dampak dari pergaulan bebas itu kan yang pertama itu mulai dari punya prestasi. Kalau misalnya dia anak sekolah, kalau misalnya dia begadang malam, dia pasti akan malas dalam mencari tugas maupun ujian namanya. Yang kedua itu misalnya untuk sekolah, nah akibat paling mungkin udah nilai sama dia akhirnya di sekolah atau dia jadi preman gitu. Terus yang ketiga itu misalnya bagian pacaran tadi. Nah terjadinya hamil di luar nikah itu sudah. Oke, sebagaimana disampaikan oleh saudari Suryani bahwasannya kalau di sekolahnya itu dampaknya itu bakalan mulai dari turunnya prestasi, kemudian dia malas ngerjain tugas, dan itu bakalan berdampak yang sampai lebih parahnya itu dia bakalan putus dari sekolah. Dan ketika dia putus dari sekolah nggak punya kegiatan yang lain, sebagaimana disebutkan tadi bahwasannya bisa bahkan dia itu jadi preman di kehidupan dia selanjutnya. Kan itu kan dampak yang bisa dikatakan buruk. Kemudian ketika kita bicara pergaulan bebas tentang pacaran, dampaknya itu salah satunya adalah hamil di luar nikah. Ya ini mungkin salah satu apa ya kasus atau problem di negara kita, bahwasanya memang kasus hamil di luar nikah ini memang bisa dibilang suatu kasus yang memang itu banyak terjadi. Yang itu terjadi ya di masa-masa ini, di masa-masa remaja awal, di masa remaja tengah, karena mereka itu memang ketika melakukan sesuatu itu tidak memikirkan dampak dari yang mereka lakukan. Nah, betapa banyak ketika mereka itu dulunya pacaran, kemudian ketika tahu si ceweknya itu hamil, ceweknya ini tinggal, ceweknya ini dibiarin, kan kasihan gitu kan. Bagaimana kondisi generasi penerus bangsa ke depannya kalau generasi kita sekarang itu semuanya ataupun kebanyakan itu melakukan hal-hal seperti ini, artinya akan rusak gitu kan generasi penerus bangsa kita. Padahal ya kita tahu, kita semuanya berharap kepada generasi muda termasuk kita semua di sini bahwasanya kita berharap kita bisa menjadi penerus bangsa yang baik bagi kehidupan berbangsa dan kehidupan beragama kita di negara Indonesia ini. Untuk teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, apa sih dampak dari perlakuan ataupun tindakan pergaulan bebas? Contohnya ya sebagaimana ya mungkin kemarin kan kasus ketika di Medan itu kan, ketika ada yang tawuran antar sekolah gitu kan, ada tawuran antar anak SMK berapa gitu ya, SMK 9 dengan SMK apa gitu ya, yang sampai dia itu menewaskan satu orang gitu kan. Dan itu merupakan sebuah sebuah kita bisa bilang itu sebuah hal yang sangat miris gitu kan. Bagaimana mungkin kondisi anak sekolah dia itu punya jiwa ataupun mempunyai rasa ingin membunuh antara satu dengan yang lain, itu kan bisa dibilang kok bisa sih anak-anak sekarang itu berpikiran seperti itu. Apa sih yang ada di
pikiran mereka sehingga mereka itu kok tega gitu bunuh anak dari sekolahan yang lainnya, walaupun mungkin itu bukan temannya, tapi kan ya dia seenggaknya bisa berpikir gitu kan, ya sesama anak sekolah, sesama mungkin umurnya masih sepantaran, masih sama umurnya akan, tapi kok malah tega sampai mereka itu membunuh antara satu dengan yang lain. Kemudian ya kita tahu kasus-kasus tawuran yang lain sampai mereka itu membawa senjata tajam, kemudian tawuran berdarah-darah apa segala macam, itu kan merupakan suatu perilaku yang bisa dibilang kurang baik gitu kan, dan bahkan itu memang suatu perilaku yang buruk menurut kita. Jadi ya itulah salah satu dampak dari yang namanya pergaulan bebas. Nah, memang ketika kita berbicara tentang pergaulan bebas ini ya seperti itu, banyak hal-hal yang menurut mereka itu mereka lakukannya itu mungkin untuk kesenangan ataupun untuk yang maksud mereka itu melakukan seperti itu apa kita semuanya juga nggak tahu, tapi kita yang sudah sadar bahwasanya itu semuanya buruk pastinya bakalan bisa lebih menjaga diri kita ataupun kita itu bisa memiliki pemahaman tersendiri terkait dengan apa yang terjadi ataupun terkait dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita bisa membentengi diri kita untuk tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal seperti itu. Karena memang di masa-masa remaja awal ataupun remaja tengah seperti itu, masa di mana mereka itu rasa penasarannya itu masih besar, dan saking besarnya rasa penasaran itu sehingga menimbulkan rasa ataupun mereka itu ingin ikut-ikutan ketika melihat sesuatu yang menurut mereka itu mungkin enak dilakukan, mereka itu bakalan ikut-ikutan karena didasari dengan rasa penasaran yang tinggi. Itulah kenapa anak-anak remaja awal itu melakukan hal-hal seperti itu, karena memang ya kita tahu di masa remaja awal itu ada yang namanya masa pubertas, di masa remaja itu ada yang namanya masa puber, masa mencari jati diri, sehingga ya bagaimana lingkungan mereka hiduplah itu yang akan banyak membentuk jati diri mereka ke depan. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat lain terkait dari dampak tentang pergaulan bebas? Dan cukup. Nah, untuk selanjutnya, apa sih Nah, tadi kan kita berbicara dampak dan sebagaimana kita sudah dijelaskan bahwasanya suatu kegiatan yang buruk itu kan pasti berdampak hal-hal yang buruk. Nah, kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang bagaimana cara kita sebagai orang dewasa terkait dengan permasalahan yang yang dialami oleh anak-anak kita sekarang ini. Ya pastinya itu semuanya perlu perhatian yang lebih, terutama dari orang tua si anak. Karena ya sebagaimana kita tahu di kondisi kita sekarang ini, orang tua terkadang banyak banyak mengabaikan anaknya sendiri. Ya mungkin nggak sepenuhnya diabaikan, tetapi apa yang dilakukan oleh sang anak itu, orang tua itu tidak terlalu memperhatikan, bahkan sampai-sampai orang tua itu sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh sang anak ini. Mungkin ketika anaknya keluar malam nggak pernah ditanya anaknya ini kemana, ngelakuin apa di luar. Orang tua sekarang kan mungkin abai tentang hal itu. Nah, seharusnya orang tua yang baik itu bukan berarti kita itu bukan berarti kita itu mengekang ataupun membatasi pergaulan sang anak ini. Karena memang di masa remaja ini pun kalau sang anak itu terlalu dikekang ataupun terlalu dibatasi pergaulannya, dia itu bakalan menjadi seorang remaja yang pendiam, yang tertutup, sehingga dia itu tidak bisa mengekspor kepribadian dirinya itu supaya bisa bergaul ataupun bersosialisasi yang baik dengan orang lain. Kita mungkin pernah lihat ketika anak-anak remaja yang dia itu terlalu pendiam, ketika ada perkumpulan dengan teman-temannya dia itu kadang menjauh, nggak suka dekat dengan temannya. Nah, mungkin selain ada faktor tersendiri, mungkin bisa jadi karena memang ketika dia di rumah itu terlalu dikekang ataupun terlalu dibatasi pergaulannya oleh orang tuanya. Jadi sebagai orang tua kita terlalu membatasi juga itu hal yang salah. Kemudian ketika kita terlalu membiarkan pergaulan sang anak itu juga, itu merupakan sebuah hal yang salah. Nah, jadi sebagai orang tua itu seharusnya kita berada di tengah-tengah gitu kan. Kita ketika anak itu
apa yang dilakukan sang anak, kita juga pasti tahu apa yang dilakukan. Ketika anak itu salah, ya kita masih tetap wajib memerintahkan kepada sang anak, kita wajib menegur. Jangan sampai anak itu berpikir bahwasanya ketika dia melakukan sesuatu itu dia orang tuanya biasa aja, sehingga itulah yang menjadikan sang anak, ketika mereka itu berpikir orang tuanya itu biasa, itulah yang menjadikan sang anak mereka itu bisa bertindak semau mereka. Maka inilah pada akhirnya timbullah tindakan-tindakan ataupun perilaku yang disebut oleh yang mana kita bahas tadi sebagai pergaulan bebas, yang mana anak ini memang bertindak sudah sesuai dengan kemauan mereka sendiri tanpa adanya peraturan, baik itu peraturan dari orang tua ataupun peraturan dari orang-orang yang lain. Nah, kemudian yang perlu kita jelaskan di sini juga bahwasanya penting juga tanggung jawab dari seorang yang namanya guru, karena kita tahu sendiri guru di sekolah itu tugasnya bukan cuma hanya menyampaikan ilmu ataupun materi kepada sang anak, karena tugas guru ini juga punya peran penting ya. Ketika guru ini di satu sisi dia itu sebagai penyampai materi ataupun penyampai ilmu, tapi di sisi lain juga guru ini mempunyai tanggung jawab besar, bagaimana dia itu juga mempunyai tanggung jawab dalam memperbaiki akhlak ataupun moral anak-anak ataupun murid-muridnya di sekolah. Nah, jadi di sekolah itu merupakan tanggung jawab guru, dan kemudian di rumah itu merupakan tanggung jawab orang tua. Nah, ketika di lingkungan inilah merupakan tanggung jawab orang-orang dewasa yang berada di sekitar lingkungan ini. Ya, kita memang tidak bisa pungkiri ketika kita hidup di lingkungan yang, ya mohon maaf bahasanya mungkin lingkungannya itu buruk, maka sang anak itu pasti bakalan tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan yang dia jalani ataupun dia dapati pada saat itu. Itu memang tidak bisa kita pungkiri, karena di dalam teori perkembangan atau teori psikologi, salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan itu, yang pertama itu memang orang tua, kemudian yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Nah, memang lingkungan ini berpengaruh besar dalam perkembangan ataupun pembentukan sikap ataupun pembentukan jati diri dari sang anak tersebut, mulai dari mungkin waktu kecil, dari masa bayi, kemudian dari masa kanak-kanak awal, kemudian kanak-kanak tengah, kanak-kanak akhir, sampai di masa dewasa, kemudian di masa tua. Memang lingkungan ini banyak berpengaruh besar terkait dengan perkembangan dari sang anak itu sendiri. Nah, jadi sebagaimana yang kita bahas bahwasanya kita membahas tentang pergaulan bebas. Jadi di sini saya harapkan kepada kita semua, kita di sini kan sudah mengetahui nih tentang garis besar dari pergaulan bebas itu sendiri. Kita sudah tadi jelaskan tentang pengertian, tentang apa itu contoh-contoh pergaulan bebas, siapa saja sih ataupun siapa yang sering ataupun terkena dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Kemudian apa sih dampak dari pergaulan bebas itu sendiri, sampai cara ataupun salah satu cara penanggulangan dari kegiatan kegiatan pergaulan bebas itu sendiri. Nah, pada teman-teman semua yang berhadir di sini, ada nggak yang mau menyampaikan kepada kita semua ini garis besar dari pembahasan yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada yang mau menyampaikan? Yang garis besarnya ada tentang pemahaman kalian yang sudah kalian dapatkan di kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, nah, kegiatan bimbingan ini kan salah satunya berfungsi sebagai fungsi pemahaman. Kita semua di sini memberikan pemahaman. Saya selaku pemimpin kelompok memberikan pemahaman kepada kalian sebagai anggota kelompok. Nah, saya harapkan kita semua di sini sudah mempunyai pemahaman yang satu pemahaman tersendiri terkait pembahasan yang sudah kita bahas. Oke, ada teman-teman ada yang ingin menyampaikan? Ya, review dari materi ataupun pembahasan kita pada kesempatan bimbingan kelompok ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, nggak masalah, sampaikan aja apa yang ingin kalian sampaikan, sampaikan. Silakan, saudara Bibi.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan review dari Dialog Muda mengenai pergaulan bebas. Nah, dari yang pertama kita bahas mengenai dari pengertian apa itu pergaulan bebas. Seperti yang kita bahas tadi, pergaulan bebas itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang di dalamnya bebas atau tidak berdasarkan aturan-aturan baik dari aturan undang-undang maupun dari aturan agama. Apa penyebab dari pergaulan bebas itu? Yang pertama adalah penyebabnya yang pertama dari orang tua. Nah, yang pertama kan dari orang tua. Seperti yang kita ketahui, orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dimana ketika dalam rumah itu atau dalam orang tua itu kurang memberikan edukasi kepada anaknya, itu akan berpengaruh terhadap masa depannya. Yang kedua itu dari sekolah. Nah, di sini sekolah memiliki peranan penting dalam memperbaiki atau dalam memberikan edukasi terhadap pergaulan seorang anak itu. Dan yang ketiga itu dari lingkungannya. Lingkungan ini juga mengakibatkan bagaimana perilaku maupun kebiasaan-kebiasaan orang itu tergantung dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu apa sih akibat dari pergaulan bebas itu? Seperti yang pertama yang saya jelaskan tadi, putus sekolah. Akibat dari putus sekolah ini adalah cita-cita jadi tidak tercapai, kita sebagai kebanggaan orang tua jadi tidak bisa gitu. Dan yang kedua yaitu seperti rusaknya fisik maupun psikis. Contohnya akibat dari tawuran, badan kita menjadi lumpuh atau luka-luka gitu. Dan dari faktor fisiknya juga ataupun faktor mentalnya juga terjadi gangguan-gangguan yang terjadi akibat tawuran tadi ataupun akibat dari pergaulan bebas. Nah, yang ketiga contohnya adalah akibat dari seks atau pacaran yang bebas seperti hamil di luar nikah yang banyak terjadi pada remaja-remaja yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil review. Ya, terima kasih kepada saudara yang sudah menyampaikan kepada kita semua. Ada lagi yang ingin menyampaikan hasil ataupun intisari dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Silakan. Ya, nggak masalah, sampaikan aja. Ngomong apa yang diomongkan, nggak masalah. Jadi, ya barangkali itulah sedikit yang bisa kita sampaikan. Menurut saya selaku pemimpin kelompok bisa sampaikan kepada kalian selaku anggota kelompok. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, dan bisa membuka pemikiran kita terkait apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu terkait tentang pergaulan bebas. Kemudian saya juga berharap kepada kita semua sebagai tindak lanjut atau langkah pengembangan perkumpulan kita pada kesempatan kali ini, semoga kita yang berada di sini bisa setelah memahami apa yang sudah kita bahas mempunyai apa yang benteng terjadi bagi diri kita, sehingga kita itu bisa terhindar ataupun terjauh dari melakukan tindakan pergaulan bebas itu sendiri. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas, memang pergaulan bebas ini bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang itu menyerang siapapun. Jadi walaupun sang anak ini mungkin terlihat baik ataupun terlihat sebagai anak-anak yang baik, tapi ketika anak yang baik ini hidup di lingkungan yang bisa dibilang itu kurang baik, makin lama dia ini juga bakalan terpengaruh dari pergaulan bebas itu sendiri. Sedikit demi sedikit pastinya bakalan berpengaruh kepada sang anak. Nah, sebelum kita akhiri, kepada teman-teman semua, saudara-saudari yang hadir di sini, ada nggak sih yang mau berjanji, misalnya memberikan janji, saya di sini berjanji tidak akan melakukan pacaran lagi, ataupun saya berjanji tidak bolos sekolah lagi. Nah, ada nggak sih, ataupun ada yang mau memberikan janji kepada kita semua di sini nggak terkait tentang pergaulan bebas itu sendiri? Gak masalah, misalnya saya berjanji gak bakalan males sekolah lagi karena mungkin saya sudah melakukan ini, misalnya gak masalah, karena memang di dalam pergaulan bimbingan kelompok ini memang
rahasia atau hal-hal yang kalian sampaikan di sini itu terjaga kerahasiaannya. Jadi di sini juga kalian selaku anggota kelompok gak boleh nih kasih tahu sama teman-teman yang di luar apa sih yang udah kita bahas di sini, apa sih yang apa namanya disampaikan di sini itu, karena gak boleh kita kasih tahu. Memang dalam bimbingan kelompok itu salah satu asasnya itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian itu selain terbuka satu sama lain, kemudian kepada saya selaku pemimpin kelompok, di sisi lain juga kalian gak perlu takut tentang apa yang kalian sampaikan. Apapun yang kalian sampaikan tidak akan pernah diketahui oleh orang-orang selain di luar kelompok. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan janji. Oke, yang lain? Ya nggak masalah, berjanji itu kan nggak mesti hal itu pernah kita lakukan. Ya, misalnya saya berjanji nggak akan mabuk-mabukan, kan nggak mungkin kita itu pengen apa punya rasa pengen kayak gitu kan, kecuali mungkin ya dia pengen kayak gitu itu beda cerita gitu kan. Kalau misalnya kita nggak bakal ngelakuin itu ya maksudnya kita janji gitu, saya berjanji nggak akan ngelakuin ini misalnya. Ya itu kan merupakan suatu komitmen dalam diri kita sendiri gitu kan, bahwasanya kita udah janji ke diri kita sendiri bahwasanya kita nggak bakalan ngelakuin itu. Karena apa? Karena memang motivasi terbesar seseorang itu berubah ketika perubahan itu diawali ataupun banyak apa yang dilakukan oleh diri sendiri. Orang lain itu ya mungkin salah satu faktor seseorang itu bisa berubah dengan orang lain itu presentasinya itu dikit. Akan tapi ketika dia itu berubah diniatkan dari dalam dirinya sendiri, maka pasti perubahan itu bakalan bisa berefek besar ataupun bisa berdampak lebih besar lagi. Oke, ada yang ingin mengasih janji ataupun komitmen di dalam perkumpulan kita kali ini? Ya, nggak masalah, komitmen ya, kita semua di sini berkomitmen. Apa komitmen kita? Saya nggak bakalan ini misalnya. Ya silakan, nggak masalah. Pasti kan satu saat ini kan pasti punya apa ya, punya keinginan nggak pengen ngelakuin sesuatu gitu kan. Apalagi kita tahu hal itu buruk gitu kan, pastinya nggak bakal kita lakuin. Cuma kita di sini bisa lihat satu nih punya komitmen. Ya silakan, terserah. Saya sudah sadar berkomitmen. Yang pertama, saya tidak akan jatuh cinta kepada sama-sama saya. Yang kedua, komitmen saya tidak akan bolos kampus kecuali ada uzur. Yang ketiga, saya berkomitmen saya akan berusaha sekuat mungkin untuk membangun dari jauh ke Jadi salah satu teman kita, saudara kita sudah berkomitmen nih, ada 3 komitmen. Yang pertama tentang pacaran, kemudian tentang bolos sekolah, kemudian tentang merubah perilaku anak bangsa terkait pergaulan bebas. Nah, pada teman-teman yang lain, boleh silakan, ada yang ingin berkomitmen lagi? Saya berjanji tidak akan membunuh nabi. Pertama adalah itu kan? Ya, Dan tidak akan membunuh narkoba, minuman keras dan minuman. Jadi teman kita saudari Putri dia sudah berjanji kepada kita semua bahwasanya dia itu tidak akan jatuh ke dalam narkoba, minum-minuman atau mabuk-mabukan, kemudian ke dalam klub-klub malu. Kemudian yang lain ada yang ingin berjanji lagi atau memberikan komitmen, ya silakan, nggak masalah. Bebas saya berjanji berkomitmen. Yang pertama, ngobrol bebas, saya tidak akan pacaran sebelum nikah, apalagi yang lebih dari tahun. Yang kedua,
yang sudah berkomitmen kepada kita semua di sini terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang pergaulan bebas. Nah, jadi barangkali itulah sedikit hal yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini terkait dengan bimbingan kelompok. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dalam bimbingan kelompok ini memiliki fungsi tentang pemahaman dan pengembangan. Nah, semoga kita setelah keluar atau selesai dari bimbingan kelompok ini, kita bisa memiliki pemahaman yang baik dan bisa mengembangkan diri kita terkait pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan dengan pengembangan diri yang lebih baik ke depan. Nah, sebagai tahap akhir ataupun tahap penutupan sebelum saya tutup, nah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua. Nah, bagaimana perasaan kita semua di sini setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Ada yang ingin membuka suara? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Ya, jadi yang lain? Jadi dalam apa yang sudah kita laksanakan ini, ya kesan kalian semua ini ya terkesan positif gitu kan bagi kita semua, bahwasanya kita di sini mendapat tambahan wawasan, mendapatkan tambahan ilmu, lebih termotivasi, kemudian lebih membuka ataupun lebih mendapatkan kesadaran diri. Nah, semoga dampak baik itu bisa terus kita kembangkan di kemudian hari kita, dan semoga kita semua juga bisa memiliki kesadaran yang lebih terkait pembahasan yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, kemudian yang perlu saya tanyakan, apakah bimbingan kelompok ini kita cukupkan pertemuannya di pertemuan ini atau bakalan kita lanjut di kemudian hari? Ya, cukup sampai di sini saja. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kalian sampaikan, pada proses bimbingan kelompok ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai di sini saja maksudnya. Dan jadi saya selaku pemimpin kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian sebagai anggota kelompok terkait dari apa yang saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan kurang kalian pahami, ataupun dari tutur kata saya itu kalian kurang bisa memahami, ataupun mungkin dari sikap saya ada yang kalian tidak suka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Dan kemudian saya juga tidak lupa berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah membantu saya mengikuti kegiatan kelompok ini. Semoga kegiatan kita ini bisa berdampak positif ataupun berdampak baik ke depan. Oke, saya akhiri, saya selaku pemimpin kelompok mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mohon ampun barangkali di pertemuan kita ini banyak hal-hal ataupun dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan kepada kalian semua sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.